Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Kali ini obrolan warung rujak gamel atau waruga akan membahas sedikit tentang Patilasan Gunung Semar. Patilasan yang berada di samping Patilasan Gunung Jati. Diceritakan dalam salah satu sloka Kulit Ageng Duku Majo, tentang kedatangan seorang ulama dari Baghdad. Sloka itu berbunyi, Bismillahi amimit awedar kawitaning slokaning mangsa Maliduta Wali Agung Syekh Resi Tlatahing Ambia Kata Cantrik Sabalia Ageng Karomahe Angridon Lintang Kerti Nyaba Seten Hasepi Ditahing Hyang Widi Ngalebit Ngriom Sadatan Kawitan Duara Brahmanasta Suci Lanjaran Pangurip Sepapo Jalan Midi Kalampahan Dumugi Ngacala Ngalas Hawung-hung Panggonrip Telehing Wana Ngasepihing Tan Tebih Pandugi Manunggaling Cipta Mring Hyang Jasad Manur Chandra Manipunan Sumubar Jalma Angasuwari Sarabau Ageming Urip Kawontar Sang Hyang Semar. Sloka ini diawali dengan kata Bismillah atau menyebut nama Allah dan mengawali cerita tentang seorang ulama yang diutus untuk ke tanah Jawa yang berasal dari tanah para nabi. Beliau pun sudah banyak murid di sana dan terkenal di antero negeri asalnya. Dalam sloka tersebut terdapat sengkala atau waktu atau tahun dalam bentuk kalimat, yaitu Duara Brahmanasta Suci, yang berarti pintu awal masuknya 8 ulama suci. Kalau di bentuk angka, sengkalan ini berangka 489 Hijriah. Kurang lebihnya adalah 1100 Masehi. Ulama tersebut bernama Syekh Zainal Kabir atau yang dikenal Syekh Sulaiman Baghdadi atau Syekh Semuningaran. Logat orang Pasundan lama biasa meningkat dari Syekh Semuningaran menjadi Syekh Semar dan menjadi Sang Hyang Semar. Diceritakan dalam sloka, Syekh Sulaiman Baghdadi ini berangkat dari negeri asal ke tanah Jawa menggunakan sebatang dahan kurma. Beliau menepi di kaki gunung yang sekarang kita kenal dengan Gunung Semar dan berkholwat di Gunung Jati, dan dia tinggal di tengah hutan yang sekarang disebut hutan Sarabau atau sekarang desa Sarabau, yaitu desa Gamel. Kemudian Syekh Zainal Kabir ini diteruskan oleh anaknya yang bernama dan bergelar sama, yaitu Syekh Sulaiman Baghdadi atau Sang Hyang Semar II. Ini diceritakan setelah banyaknya santri, Sang Hyang Semar atau Syekh Semar ini membangun masjid. Prun panerat sasandiwarsa, dahana melarsa kacala, mangsa mungkur matra waktu, Sang Hyang Semar Sugigawe,
gawe pasujudan. Naga jan matra wedal segara mawah tetenget. Wau dadi dadia giri panilas. Wit purba seserahin hiang batara. Wangun pasujudan amben amba. Huci-huci rereongan. Wewehan kuasara. Paliring sagara. Kawanci jumenge jening kalamatya. Sir budi rasa. Yang kurang lebih artinya dimulai menulis rahasia masa. Api yang tidak diketahui asalnya kian membesar dari kaki gunung. Di belakang Gunung Jati yang disebut Patilasan Gunung Semar ini akan masa yang telah berlalu. Sang Hyang Semar atau Sulaiman Baghdadi kedua atau Syekh Hindu Haji I sedang memiliki hajat membuat tempat sholat. Naga Jamatra keluar dari dasar laut membawa lumpur pasir hitam. Lalu telaga yang berbentuk telaga itu diuruk menjadi bukit Panilas. Pohon jati bantuan dari Hyang Batara. Hyang Batara ini adalah penguasa Pasundan Agung, mungkin penguasa besar dulu. Dibuatlah tempat sholat berbentuk balai panjang. Huci-huci atau setan kecil saling membantu dengan memberikan rumput ilalang rawah. Tertulis sengkalannya Sir Budi Rasa. Naga Jamatra ini kalau pemahaman saya itu adalah mungkin saudagar-saudagar nelayan gitu. Sedangkan huci-huci atau setan-setan kecil ini mungkin gambaran dari rakyat-rakyat jelata, rakyat biasa gitu. Semuanya baik dari begusten sampai dari saudagar sampai orang kecil saling membantu membuat masjid kecil ini, tempat ibadah ini gitu, saling menyumbang. Yang menarik di sini adalah sengkalanya Sir Budi Rasa. Sir itu berangka 0, Budi berangka 1, dan rasa ini yang menjadi perdebatan karena ada perbedaan pemahaman. Rasa dalam pemahaman Cirebon itu berangka 5, pancarasa. Rasa itu ada 5 kalau dalam pemahaman Cirebon. Tapi kalau menurut Jawa Wetan, rasa itu berangka 7, saptarasa, 7 rasa. Seperti itu. Jadi kalau kita merujuk karena kita orang Cirebon, kita berarti menggunakan pemahaman Cirebon, yaitu berangka 015. Nah, kalau di Cirebon itu dibalik biasanya. Biasanya yang belum terpengaruh Wetan itu terbalik, jadi 510 itu kemungkinan Hijriah. Tapi kalau yang sudah terpengaruh oleh Wetan itu angkanya tetap sama, dari depan kalimat itu ya angkanya depan, seperti Sang Cipta Rasa. Sang itu sama dengan Song, Song itu berangka 9, Cipta itu bisa 0, dan rasa itu 5 atau 7 yang tadi ya, jadi 907 atau 905 itu tahun sengkalannya Masjid Agung Cirebon.